Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati sebagai moderator. Nama saya Oktanso Giok Samudro sebagai pemateri 1. Nama saya Laila Fikri sebagai pemateri 2. Nama saya Roni Sutara sebagai pemateri 3. Nama saya Novel dari pemateri 4. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung memulai presentasi kami. Kepada Gio Oktanso, saya persilakan. Bab 1 Ketentuan Umum. Dalam pasal 1 ayat 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Analisis dari pasal 1 ayat 1 yaitu dalam hubungan kerja, ada kaitan antara pemberi kerja dan penerima kerja, pekerja atau buruh. Dengan demikian, pengertian ketenagakerjaan harus ditambahkan unsur pemberi kerja. Bab 2. Landasan atas dan tujuan. Pasal 3. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Analisis pasal 3, asal pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas demokrasi, Pancasila serta asas adil dan merata. Bab 3. Kesempatan dan perlakuan yang sama. Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Analisis dari pasal 5 dan pasal 6, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, dan pengusaha juga harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Bab 4. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Pasal 7 ayat 1, perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. Analisis dari pasal 7 ayat 1, perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Fikri Fitratunisa. Kepada Laila Fikri Fitratunisa, saya persilahkan. Untuk selanjutnya bab kelima tentang pelatihan kerja ya. Saya ngambilnya pasal 9. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali peningkatan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Implementasinya, jadi setiap di tempat kerja itu harus mendapatkan pelatihan selama 2 bulan dan diarahkan sesuai pekerjaan yang ditempatkan dan diberi hak untuk mengasah kemampuan dalam pelatihan kerjanya. Jadi
setiap orang yang bekerja itu diberi kesempatan untuk berlatih sesuai kemampuannya. Analisisnya, nah di sebagian tempat yang lain ada yang tidak disediakan dan ada yang tidak disediakan atau tidak memberi kesempatan pelatihan kerja. Nah itu kan harusnya diberi hak untuk mencoba berlatih untuk yang sesuai di bidangnya. Oke, selanjutnya bab ke-6. Bab ke-6-nya tentang penempatan kerja ya. Setiap tenaga kerja, saya ngambil pasal 31, setiap tenaga kerja punya hak dan kesempatan yang sama untuk memilih mendapatkan atau pindah kerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Nah, analisisnya, setiap perusahaan wajib memberikan hak kepada karyawannya untuk memilih pekerjaannya. Ataupun pekerjaannya misalkan mau pindah kerjanya juga itu harus diberikan hak kayak gitu ya, dan wajib memberikan gaji yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Oke, selanjutnya bab ke-7. Nah, bab ke-7 tentang perluasan kesempatan kerja. Nah, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam ataupun di luar negeri. Yang keduanya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, semua kebijaksanaan pemerintahan baik pusat ataupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja di dalam ataupun di luar negeri. Yang keempatnya, lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dan usaha Yang keempatnya, dan usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Nah, analisisnya, pemerintah ikut terjun bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan masyarakat juga ikut bersama-sama gitu bersama pemerintahnya untuk mengupayakan perluasan kerja juga. Dan lembaga keuangan dari dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang menciptakan dan mengembangkan perluasan kerja. Yang selanjutnya yang bab 8. Pasal 26 yang ayat 1-nya, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang keduanya, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, analisisnya, tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri dan dilarang menduduki jabatan atau mengurusi personalia atau menduduki jabatan-jabatan tertentunya. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan kepada Roni. Kepada Roni, saya persilakan. Ya, terima kasih. Nah, kita akan lanjut ke 9. Nah, di sini tentang hubungan kerja. Pasal 5 ayat 3. Di dalam pasal ayat 5, di dalam pasal perjanjian sudah dalam ayat 1 dibuat orangnya rangkap 2. Jadi perjanjian di sini ketika habis seperti kamu biasanya perjanjian untuk menandatangani kontrak tersebut, entah itu di pihak pekerjanya. Nah, di tempat saya kerja, menurut analisa saya, ternyata para karyawan tertentu tidak tapi harus dapat juga rangkap dari perjanjian tersebut. Dalam catatan kalau saya itu ternyata tidak dikasih mungkin karena karyawannya tidak tahu haknya itu, atau saja terjadi karena seorang usahanya
mengetahui hubungan kerja ini dengan hubungan kerja. Ibu 10 tentang perintah saya mengarahkan beberapa saja. Pertama itu paragraf 4 waktu kerja pasal 77 ayat 2. Nah, di sini pengalaman saya itu karena waktu itu kan mengejar target, tapi dari bidang produksi. Nah, karena itu perusahaan sedang mengerjakan kerjanya itu harus tidak berhenti bekerja dan kebetulan proses dari waktu kerja sesuai ini yaitu 2 hari kerja sama 2 jam, bagian pagi 2 hari kerja 12 jam, bagian siang 2 hari kerja lagi itu libur. Seperti apa? Nah, ternyata ini saya mengakuinya seimbang pasal 72 paragraf 4 waktu kerja. Analisisnya mungkin ini terjadi karena memang perusahaan sedang terdesak mengejar orderan, dan kemungkinan juga para karyawan tidak mengetahui bab 10 ini. Next. Bab 11 hubungan industrial. Hubungan industri ini saya pun sedikit karena ini kerja di perusahaan saya, serikat kerja itu awal yang mengikuti serikat kerja ini bapak kan diskriminasi, jadi kalau tidak diterima gitu, entah karena saya tidak tahu karena apa, tapi analisa saya berapa tahun yang lalu pernah memaksa membuat serikat pekerja dan dia melakukan bekerja, tetapi bekerja itu tidak sesuai dengan pasal, pelanggar pasal, maka dia dikeluarkan. Nah, perusahaan tidak berubah itu bagian dari hak kerja juga adanya serikat pekerja. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari Roni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Naufal. Bab 13 pembinaan. Saya membawa pasal 173 ayat 1, pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha atau serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi profesi terkait. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dari semua pasal ini saya menganalisisnya semuanya. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan pasal 174, dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 175, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dan dalam pembinaan ketenagakerjaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, ataupun yang lainnya. Analisisnya, pemerintah melakukan pembinaan melalui Dirjen Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Dirjen Binwas K3 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan koordinasi antara lembaga atau agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Bab 14.
pengawasan. Pasal 178. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan melaksanakan ketenagakerjaan sebagai maksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan presiden. Karena melaksanakan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas. Bab 15 penyidikan. Pasal 182. 1. Selain penyidik penjabat polisi negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang: A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. D. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. E. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Dan G. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 3. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Analisisnya, pembagian kewenangan dan tugasnya jelas, tercukupi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturannya. Next. Ketentuan bab 16 ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 183. Sanksi pidana tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan atau ganti kerugian kepada tenaga kerja dan pekerja buruh. Analisisnya, aspek penegakan hukum ditinjau dari rumusan sanksi pidananya tersebut. Pasal 191. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Analisisnya, ketentuan pilihan peraturan bertujuan menghindari tenaga kerjaan. Sekian dari saya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.